Ya, saya percaya Anda orang baik gitu. Ketika saya menjelaskan Al-Quran, Anda mikir gitu. Terus ketika Anda bertanya, menerima jawaban saya, mikir juga gitu Anda. Ya, semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi gini Bang, boleh saya bertanya Bang? Boleh saya tanya? Ya, tanya saja Bang, nggak apa-apa Bang. Anda sering baca Bible nggak dulu Biblenya? Lagi sibuk kerja ini Bang. Oh, berarti kalau gitu saya mau tanya tes pertanyaan klasik aja dah ya, apakah akal sehat jalan atau tidak, kan gitu. Kayak gini, saya mau tanya dulu, menurut di agama Anda ya, manusia itu ciptaan atau tidak? Ciptaan, baik ya. Sekarang saya mau tanya dulu, Yesus yang Anda tuhankan itu manusia atau bukan? Bukan. Hah? Yesus bukan manusia? Iya, bukan. Bukan Bang. Terus apa yang dilahirkan ibunya? Saya mau tanya Bang, apa yang dilahirkan manusia? Yang dilahirkan ibunya kalau dia bukan manusia? Kok ketawa, mana mukanya Bang? Ngeri kali ya, kalau Yesus bukan manusia, ini ibunya Maria itu melahirkan apa gitu. Itu ya saya tanya. Iya Bang, sesuai pengetahuan saya Bang. Saya tanya lagi, Yesus itu manusia atau bukan? Bukan. Terus apa? Jelaskan sama saya kalau dia bukan manusia. Ya, itu Tuhan Bang. Ya, Tuhan. Dari Allah. Tuhan. Kalau gitu saya tanya dulu, yang dilahirkan manusia, yang dilahirkan Maria apa Bang? Nabi Isa. Oh, Yesus. Yang dilahirkannya itu bentuknya kayak gimana? Bentuk itu kayak manusia Bang. Iya, kayak manusia, berarti manusia Bang. Tadi ditanya Yesus itu manusia atau bukan katanya. Kalau yang dilahirkan Maria manusia, ya manusia. Turun dia teman-teman. Turun sendiri Abang ya. Jangan gitu Bang. Iya ya. Makanya Bang, jangan berbelit-belit. Kita diskusi itu wajib perlunya jujur gitu ya. Enggak jujur bikin malu Bang. Ya, bagi yang bikin malu kalau enggak jujur ya. Yo gitu. Halo Pung. Jaga. Apa kabar Jup? Oh, ya iyalah saya sehat. Pung, ngapain masih ikut debat Pung? Tidur istirahatlah. Mau tanya Jup. Mau tanya, buka dulu kamera Opung. Ya. Gak mau, saya nggak buka kamera. Tanya apa pula Opung ini? Kalau jawaban saya bikin Opung meninggal, jangan salahkan saya ya. Oh. Apa Pung? Apa? Istrimu ada berapa Jup? Istri saya ada berapa? Maunya Opung berapa Pung? Jup, mana aku tahu lah Jup. Opung kan udah tahu ya, nanya kepada saya. Saya balik tanya dulu, maunya Opung berapa? Kalau saya 10 kali ya. Oh, 10. Kurang. Salomo, Daud 1000 itu Pung. Jup. Hah? Kan di kitab Opung boleh tuh istri sampai 1000. Pung. Itu mah bukan nabi. Kalau Daud mah bukan nabi Jup. Daud itu nabi Pung. Itu King David itu raja. King David itu nabi di kitab Opung. Iya, ada selain raja, dia juga nabi. David itu King David itu. Dia punya nabi Nathan.
Nih, Pong. Dia ada nabi sabar begitu. Aduh. Pong. Selain Nathan ya. Pong, ini kata Paulus, Pong ya. Kata Paulus tentang Daud, Pong. Ya, nih. Kisah Para Rasul kedua nomor 30 tentang Daud. Tetapi ia adalah seorang nabi, Pong. King David itu nabi. Raja. Iya, selain raja dia juga nabi, Pong. Nih, ya, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri atas takhtanya. Dia seorang nabi. Cuk. Kalau nabimu berapa tuh? Nabi saya banyak. Banyak berapa? 13 ya. Salah satunya Yesus tuh, nabi saya juga Yesus tuh. Nanti dulu cuk. Ya saya jawab kan, banyak. Salah satunya Yesus. Bong. Nanyanya kalau saya udah jawab jangan ini, Pung. Ya jangan dibantah. Takutnya Opung langsung pindah alam gitu. Bukan syaratnya apa? Syaratnya apa? Syarat supaya banyak istri, syaratnya apa? Adil gitu ya. Oh, syarat supaya banyak istri. Mesti adil ya. Syaratnya apa? Kalau syaratnya ya pertama ya Opung kaya, berilmu, banyak duitnya tuh. Banyak Itu syaratnya. Kalau nggak adil di mana tuh? Adil. Nanti dulu syaratnya dulu ya. Opung tahan gitu istrinya sampai 1000 kayak King David tahan emang. Kalau nggak ada. Aduh, Opung. Takutnya Opung nanti kalau saya jelaskan pindah alam pula. Macam mana? Iya, takut saya Opung pindah alam, nanti saya disalahkan. Kalau nggak ada 5 jam nanti dia ribut. Aduh, tanya dulu lah Yesus, kalau nggak adil gimana, Sus? Gitu, karena Yesus kagak pernah melarang istri banyak. Aduh, kalau nggak ada ribut, itu dua. Makanya. Itu pertama sama istri kedua ribut. Aduh, Pong, Opung tidur lah. Ngapain ikut debat, Pong? Jangan matikan dulu. Jangan dimatikan dulu, kenapa pura, Pong? Iya. Pong gini, saya itu tidak mematikan Opung ya, takutnya Opung langsung pindah alam gitu. Saya takut. Apa pula, Pong? Kalau nggak ada di mana tuh? Kalau nggak ada di ribut nggak tuh? Aduh, pertanyaan yang lain lah. Opung udah tua, pikirkan kesehatan, ngapain pikir istri coba? Emangnya Opung mau kawin lagi kah? Mau lah tuh. Mau. Masih mikir juga Opung ini ya kawin lagi, teman-teman. Kacau juga ini Opung ini ya, mau lagi katanya. Iya tuh. Kacau juga. Udah lah, gak usah mikir kawin lagi ya. Pikirkan kesehatan, tidur yang banyak gitu. Bukan masa kalah dengan yang muda, nggak boleh kalah dengan yang muda. Nggak apa-apa ya, yang muda kan masih mampu dia. Kalau Opung apa dah? Opung banyak tidur aja, banyak istirahat ya, gitu ya. Jangan kalah sama yang muda tuh. Jangan kalah sama yang muda, tahu saya. Iyalah tuh. Makanya Pung ya nggak usah mikir kawin lagi, nanya tentang kawin lagi pula Opung ini ya. Udah, Opung turun dulu ya, istirahat dulu Pung. Takut saya teman-teman, takutnya Opung nanti pindah alam ya. Kacau. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang. Bang, suaranya kok kecil, Islam atau Kristen bang? Malam bang. Katolik bang. Silakan open cam dulu bang.
karena syaratnya open cam gitu. Dibuka dulu kameranya, baru kita tanya jawab, silakan. Lah bang. Aduh, ini kalau alasan kayak gini bang ya, saya turunkan Anda dulu sampai di tempat Anda terang, ya. Kalau udah terang minta aja naik lagi, ya nanti saya naikin. Buka dulu kameranya di tempat yang terang ya, baru saya naikin lagi, oke? Udah Datuk 303. Ini udah 3 nih, Datuk 303 ini saya blokir. Banyak kali dia punya akun. Apa coba? Kagak jelas sekali, ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Bang, karena syaratnya open cam ya, buka kamera. Bisakah dibuka dulu kameranya sebelum tanya jawab? Boleh. Bentar ya. Oke Pak, lebih tua dari saya panggil Bapak ya. Oke, thank you. Kira-kira Anda mau bertanya apa? Kita tanya jawab aja, silakan. Enggak, tadi saya lihat ini apa namanya tema Kristen ajaran sengketa. Gimana itu, Bang? Banyak ya, saya jelasin satu persatu dulu ya. Pertama, ajaran Kristen, ajaran sengketa, dia bersengketa ketika muncul Kristen itu di awal-awal gitu. Makanya banyak sekte yang muncul. Ada denomnya Unitarian, kan kayak gitu. Ada Katolik, ada Protestan, terus ada juga Pantekosta dan yang lainnya. Terus cara memahami konsep ketuhanannya pun beda-beda. Kalau kita tanyakan kepada Kristen keseluruhan ya, semua denom, siapa itu Yesus? Ada yang bilang dia hamba Tuhan, ada yang bilang nabi, ada yang bilang utusan Tuhan, ada yang bilang guru, ada yang bilang manusia biasa, ada yang bilang Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah gitu, sengketa dari dulu status Yesus. Terus juga ajaran Yesus dengan ajaran Paulus juga sengketa. Di mana sengketanya? Salah satunya ya kata Yesus, selama langit dan bumi ada, satu titik dari Taurat tidak dapat ditiadakan. Kata Paulus, Taurat batal. Apa coba? Ketawa sendiri Anda, itu sengketanya ajaran Kristen dari dulu gitu. Mungkin pemahaman Bang Yusuf BI aja itu. Sengketa. Gini, bukan pemahaman saya baca yang tertulis Pak. Coba Anda buka di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, satu titik dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Kata Paulus ya di 2 Efesus 15, katanya seperti apa? Karena ya matinya dia sebagai manusia. Kata Paulus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa coba? Ya, jadi Anda ini saya mau tanya, ikut Yesus kah ikut Paulus kah? Bingung saya. Saya ikut Yesus lah. Cuman Anda ikut Paulus? Ajaran Paulus juga harus kita percayai. Percaya. Begini Bang. begini Bang, mungkin begini, kalau kita kan tidak seperti saya kan tidak begitu dalam untuk memahami Alkitab, jadi masih belajar. Mungkin tidak boleh kita simpulkan bahwa dengan statement abang itu bahwa ajaran Kristen itu ajaran sengketa. Kali mendengarkannya itu Bang. Iya, biar teman-teman baca kitabnya dan mikir gitu. Lalu bagaimana cara jawabnya? Kata Yesus, Taurat tidak. Begini, Bang. Coba Anda pikir ya, Pak ya. Kata Yesus, Taurat tidak dapat ditiadakan. Kata Paulus, Taurat telah batal. Ya, kayak gimana ceritanya gitu loh, berlawanan gitu. Gimana kita cara jelasinnya? Yang mungkin kita harus perlu asa lagi.
tidak bisa menyimpulkan seperti ini kan abang udah menyimpulkan ini bahwa ajaran sengketa kan susah. Gini. Ya kan, Bang? Beda dengan Al-Quran, Pak. Kalau Al-Quran itu ada namanya ilmu Quran. Seseorang yang berfatwa atau menafsirkan Quran itu ilmunya mumpuni gitu. Makanya bukan tidak bisa ditafsirkan, tapi Kristen nggak ada ilmunya tentang Al-Quran gitu. Karena apa? Satu, Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah gitu, itu dulu yang dipelajari bahasa Arabnya. Mungkin yang makanya juga kami orang Kristen itu nggak begitu tertarik sih untuk belajar Al-Quran gitu. Makanya biar Anda tahu bukan masalah gitu, bukan masalah tidak bisa disimpulkan, tapi kalau Bible Anda kan bahasa Indonesia, kita tinggal belajar bahasa Indonesia, paham yang tertulis gitu. Enggak, sebenarnya kami paham, Bang. Makanya saya bilang tadi kan terlalu cepat abang untuk menyimpulkan itu. Kalau Anda paham, kami belajar dari kecil, Bang. Baik. Artinya kami masih menggali bahwa artinya kami memang yakin bahwa ajaran Kristen itu bukan sengketa. Gitu. Baik. Jadi kayak gini, ya kalau Anda paham coba jelaskan kepada saya bagaimana maksudnya. Karena dari pendeta pun itu enggak ada jawaban sampai sekarang yang saya tanyakan tadi. Lalu gimana cara memahaminya? Jadi begini Bang Sob. Sebenarnya sih saya nggak bisa menjelaskan sama Bang Yusuf karena kenapa sudut pandang kita berbeda, Bang Sob. Ya kan, Bang Yusuf mencari kesalahan keterangan saya, penjelasan saya, ya kan. Kalau saya nanti kan pasti abang bantah semua. Makanya saya bilang susah, kecuali kalau kita satu pandangan, satu iman, satu pandangan bisa gampang saya menjelaskan. Ketika kita berbeda pandangan, berbeda iman, tentu akan sulit. Contohnya seperti abang Yusuf sekarang kan. Bagaimanapun abang cerita sama saya tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu kan kurang mengerti saya dan kurang tertarik kata itu. Ya karena jadi gini, kita tidak satu iman begitu, Bang. Pak gini, jadi Pak ya mungkin Pak begini, kita yang Islam dengan Kristen wajar itu berbeda pandangan, itu wajar. Tapi ya kagak usah Islam dengan Kristen dengan Kristennya aja beda pandangan, Pak. Macam mana coba? Kagak usah dulu ke Islam dengan Kristen, nggak perlu gitu. Coba kita lihat Kristen sesama Kristen aja beda pandangan gitu. Lalu mau kayak gimana? Ya mau kayak gimana mengukur kebenaran itu? Hah? Bukan, mungkin itu oknum, Bang. Biasalah itu. Kadang-kadang kesam seperti sholat juga, Bang. Artinya kan kalau itu oknum, perbedaan pandangan itu ada. Contohnya, Bang. Contohnya seperti NU dengan Muhammadiyah. Itu beda. Perbedaan pandangan. Beda berarti pemahaman Anda kalau kayak gitu. Kalau gini, kalau Anda tanyakan ya NU atau Muhammadiyah, tanyakan siapa Allah. Kedua-duanya pasti menjawab Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Nggak ada mereka bilang yang NU bilang Allah itu Tuhan, yang Muhammadiyah bilang Allah itu manusia. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Itu kalau dari konsep ketuhanan sama. Ya kalau aliran Islam itu. Coba kalau Kristen sesama Kristennya, siapa Yesus? Yang satu bilang dia hamba Tuhan. Yang ditanya lagi yang satu dia adalah Tuhan. Mana coba? Dari konsep ketuhanan aja bermasalah gitu, bersengketa sesama Kristen. Lalu nggak bisa disamakan dengan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU itu organisasi dari Islam. Kalaunya Kristen kan ada Unitarian, ada pula Tritunggal. Itu kan denom. Bukan, Bang. Gini, contohnya kan kemarin ada teman saya dari Muhammadiyah. Saya tanya, siapa sih? Apakah Allah Islam itu sama dengan Allah Musa? Ya, dibilang beda. Beda. Terus ada juga dari NU saya tanya, Allah Islam itu dengan Allah Musa sama? Dibilang sama. Jadi itu kan perbedaan, Bang. Bentar dulu. Kami dari Kristen nggak bisa menyimpulkan itu bahwa ini sengketa. Gini. Terlalu cepat abang menyimpulkan bahwa Kristen begini.
Pak, bentar, saya tanggapi dulu. Yang salah Oke, itu bukan NU-nya, bukan Muhammadiyah yang Anda tanya. Yang salah itu Anda yang bertanya, gitu. Kenapa saya bilang Anda yang bertanya yang salah? Karena Anda nanya Muhammadiyah, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Nabi Musa apakah sama? Kata dia beda. Mana dalilnya? Tanya, mana ayatnya? Seharusnya Anda nanya ke NU juga seperti itu, mana ayatnya? Jadi yang nanya yang salah itu bukan Muhammadiyahnya, bukan NU-nya. Kalau Anda mendapati mereka itu berbeda, ya karena apa? Anda nggak tanya dalil. Yang salah itu Anda. Karena gini Bang, nggak bisa Bang, nggak perlu saya menanyakan dalilnya ataupun dasar-dasar hukumnya, nggak mungkin. Oh. Gini Bang, Kalau gitu gini aja nanti Pak, ya yang Anda tanyakan ya suruh ke room saya, naik ke room saya, yang Muhammadiyah dan yang NU-nya, saya gabung langsung dua-duanya. coba undang Muhammadiyah kalau ada di bawah dulu. Bukan yang Anda tanya. Kalau Pak, kalau saya tanya ke Muhammadiyah, apakah Allahnya umat Islam dengan Tuhannya Nabi Musa sama jawabannya Muhammadiyah. Jadi biar gini, biar kita tidak terjadi fitnah kan ya. Anda yang Anda tanyakan aja Muhammadiyah mana dan NU mana, suruh sama saya ke sini dua-duanya. Enggak, tadi Nah, kan gitu. mengcounter apa yang Abang bilang tadi, bahwa katakan Kristen itu kan jadi sengketa, ada yang bilang itu Tuhan Yesus itu hamba. Jadi itu saya bilang sebenarnya itu kan hanya pandangan oknum Bang. Jadi bukan Kristen itu ajaran sengketa, enggak. Oh, bukan. Abang salah. Pak, Itu, sorry. itu Bang. Itu bukan pandangan oknum, karena dua-duanya saya tanya pakai Bible dua-duanya, pakai Alkitab dua-duanya. Beda ketika Anda nanyakan Muhammadiyah tadi nggak pakai Quran, Begini, Bang. Anda tanyakan NU nggak pakai Quran. Kalau saya bertanya ya kepada denom-denom Anda, sama mereka merujuk ke Alkitab Anda. Di mana dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan? Bentar Pak, dikit lagi. Ya, ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan. Itu berdasarkan Alkitab Anda. Di mana dia tunjukkan? Matius 12 nomor 15. Yesus hamba Tuhan. Itu yang mengatakan dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia merujuk ke Yohanes 13 nomor 13. Itu kan ada juga ayatnya. Sama-sama pakai Alkitab Anda, bukan pandangan masing-masing, bukan? Bukan, Bang. Jadi begini, Ah. itu kadang-kadang kan kita membaca Alkitab itu bukan seperti menafsir KWP Bang. Itu ya. Jadi kita menafsir Alkitab itu, makanya saya bilang kita harus punya apa namanya punya pengalaman atau punya ilmu teologi, ya kan, karena kita nggak simpulkan seperti Bang Yusuf ini. Dengan saya kan nggak bisa kita simpulkan. Jadi isi kitab itu sesuai dengan teks apa, nah baru itu kan memang dipelajari dulu. Makanya saya bilang kalau contoh mau belajar Alkitab masuk ke teologi, jadi nggak bisa sembarang mau menyimpulkan itu. Teman, contohnya orang Kristen yang memberi statement seperti itu. Oh ya. Teologi, ya kan. Saya mau tanya dulu sama bapaknya. Ini kan. Oh ya, Sebentar, Bang. Bapak Protestan atau Katolik sih? Enggak, itu saya Kristen, Pak. Ya, soal Katolik atau Protestan nggak perlu yang penting saya Kristen. Saya Masalahnya beda, Pak. Itu aja pahamnya beda. Protestan dengan Katolik beda masalahnya. Makanya saya tanya dulu. Saya bilang, Bang. Makanya saya bilang kan yang beda itu apa? Mungkin ajarannya, penafsiran, cara pandang beribadah, mungkin segala macam. Tetap satu bahwa Tuhan kami adalah Yesus Kristus, kan gitu. Katolik juga seperti itu, Bang. Jadi jangan digiring ke sana. Ini kena mungkin contohnya di Katolik ada Bunda Maria ataupun, tapi itu bukan esensi daripada kekristenan. Esensi daripada kekristenan percaya kepada Tuhan dan kekekalan itu. Salah, Pak. Jadi makanya saya bilang kalau boleh Salah. jangan Gini. seperti itu. Gini. Kalau saya bertanya kepada Anda Kristen, ya anggaplah Anda Protestan. Protestan yang lainnya ada juga yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus punya Tuhan. Contoh Edis TV. Kata Edis TV ya Pak ya, kemarin dia mengatakan
bahwa Yesus itu punya Tuhan, padahal Edis itu Protestan dia. Kata dia Yesus punya Tuhan. Itu kan pendapat. Iya, itu kan pendapat individu ya. Contohnya apologet ini kan itu pandangan mereka, tapi itu tidak bisa disimpulkan, Bang. Tidak bisa kita simpulkan. Berarti salah gitu yang dia ya. Jadi gini Pak, saya artinya bertanya kayak gini, mana yang benar dari antara apologet ya atau Anda, kan gitu jadinya. Karena sesama Protestan aja beda gitu loh. Bukan, jadi gini Bang Yusuf, saya tertarik. Sebenarnya beberapa hari saya coba naik di Pemal Bang Yusuf ya. Baru ini kesempatan dikasih sama saya. Sebenarnya gini Bang, itu kita nggak bisa simpulkan. Contohnya kalau ada pandangan orang, ini namanya itu individual ya, individu. Ya, nggak bisa kita simpul. Jadi kalau ada pandangan mereka seperti itu, ada pendapat mereka seperti itu bahwa mereka menganggap Yesus adalah Tuhan, terus ada yang menganggap bahwa Yesus itu adalah hamba, ada juga yang menganggap Yesus entah apalah kemarin itu dibilang, itu nggak bisa kita simpulkan bahwa ini ajaran Kristen sengketa. Dan ini yang saya agak risih melihat tema abang ini terlalu cepat menyimpulkan itu. Ya, kan? Baik kalau bukan sengketa apa namanya? Karena sesama Protestan pun berbeda. Contoh yang saya contohkan tadi, Anda bilang bahwa Yesus Tuhan. Protestan yang lain mengatakan Yesus punya Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan sengketa? Bang. Itu Coba. kan bukan dari gereja, ya, bukan dari bapak-bapak gereja yang membilangkan itu, Bang. Ya. Pak, bapak-bapak gerejanya pun beda-beda. Aduh. Sebentar dulu Bang Yusuf. Bang Yusuf itu sebentar, sabar Bang Yusuf. Kita kan kita diskusi itu kan ya punya etika lah. Contohnya kan Bapak mendengar ngomong seperti itu kan individu, bukan dari Bapak gereja, Pak. Jadi kalau contohnya Bapak gereja bilang seperti itu, baru Bapak simpulkan. Ini hanya mungkin contohnya apologet jalanan ya membuat statement seperti itu, ya kan? Itu nggak bisa disimpulkan. Contohnya juga kami dari Kristen ya, mendengarkan contohnya, ada orang kita Muslim yang seperti itu, kami nggak bisa simpulkan bahwa itu mungkin pandangan dia, pendapat dia, dan kita tidak bawa itu adalah ini aturan dari Islam, nggak bisa. Baik. Sekarang kalau bukan sengketa seperti itu gini, Bang. Bentar Pak, saya tanggapi dulu. Kalau bukan sengketa, saya akan nanya kepada Anda. Ya, kalau Anda Protestan, bisakah Anda ibadah di gereja Katolik? Bagaimana, Bang? Anda seorang Protestan, ya Kristen Protestan. Bisakah Anda ibadah di gereja Katolik? Bisa, Bang. Bisa. Saya waktu tugas di satu daerah tidak ada gereja Protestan, iya Protestan ke Katolik. Karena tidak ada bertentangan, Pak. Bang, kata Protestan ya Martin Luther, Katolik itu penyembah berhala. Bapak-bapak gerejanya aja udah saya bilang mereka pun bersengketa ya. Martin Luther bilang Katolik itu penyembah berhala karena ada di salibnya itu patung Yesus dan Bunda Maria. Bang. Itu kan mungkin abang ngarang ya. Coba kasih buku. Bukan ngarang. Aduh. Iya. Penyembah berhala kata Protestan, Katolik itu. Bagaimana? Kata Protestan ya, anggapan Protestan Katolik itu penyembah berhala. Iya, makanya ada bentar. Makanya ada ya dari pendiri Kristen Protestan ya yang asalnya Katolik, Martin Luther, dia protes. Makanya protes terhadap Katolik. Katolik itu menyembah berhala karena di salibnya ada patung Yesus. Nah, gimana sih Anda ini? Tidak, itu pandangan abang. Bukan pandangan saya, itu sejarah Anda. Masa Anda nggak tahu sih? Aduh. Coba Anda cerita. Kalau gitu saya minta sejarah Martin Luther, ceritakan sama saya. Silakan.
Enggak, sekarang kan gini, abang harus bertanggung jawab dan menambang bahwa abang bilang tadi Protestan menganggap Katolik itu penyembahan berhala. Mana? Protestan mana yang bilang itu, Bang? Nih, yaudah. Jangan-jangan abang larang gitu. Bukan larang. Nih, kalau saya mau bukakan sama Anda ya, daftar serangan apologetik Protestan terhadap gereja Katolik. Apa kata Protestan? Penyembahan berhala. Nah, paham? Bukan larang, ini dari apa? Dokumen Kristen, ya. Bukan. Teologinya kekristenan dan Katolik beda. Ini dokumen dari Kristen, ya. Daftar serangan apologetik Protestan terhadap gereja Katolik. Salah satunya apa? Ya, tuduhan tersebut mencakup penyembahan berhala. Tuh. Bang, Yusufi, itu kan sekarang teknologi semua bisa menulis surat, Bang. Iya. Tidak bisa kita simpulkan. Bentar, Bang. Itu tidak boleh abang simpulkan bahwa Protestan itu menganggap Katolik itu adalah berhala. Oh, ya udah, Anda ceritakan tentang Martin. Kalau gitu, gini, ceritakan dulu tentang Martin Luther sama saya kalau gitu. Nggak perlu saya ceritakan sama abang itu. Lah, berarti Anda yang tidak berdasar, Pak. Anda yang tidak berdasar membantah saya. Dan apa yang tidak berdasar, Bang? Oh, saya ada dasarnya dari Martin Luther. Sejarah Martin Luther itu adalah dasar ya. Protestan mengatakan Katolik itu penyembah berhala. Sejarahnya Martin Luther, pendiri Protestan. Ada dasarnya saya. Pendiri Protestan itu betul. Oh. Harusnya kan Martin Luther. Tapi kalau contohnya statement dibilang Katolik itu berhala, nggak boleh, Bang. Loh, kok nggak boleh? Coba kami itu. Bukan mengadu domba, memang dari dulu enggak, Bang, dari dulu memang dari apologetiknya Protestan dengan Katolik itu bukan masalah adu domba. Bukan masalah adu domba, tapi memang beda. Makanya beberapa perang Kristen dengan Katolik yang beda. Nih, contohnya perang salib. Yang beda dengan paham mereka dari Protestan maka akan dibunuh. Tuh sejarahnya ya, Protestan dengan Katolik beda. Begini Bang. Begini Bang Yusufi. Ya, saya bilang Katolik dengan Protestan sama-sama percaya sama Tuhan Yesus dan itu Tuhan kami, Yesus. Nah, terus saya dari mana perbedaannya? Kalau soal ajaran sekte, ya itu masing-masing punya ajarannya masing-masing, ya kan? Tidak boleh disimpulkan bahwa itu ada perbedaan. Nggak ada perbedaan Kristen dan Katolik, sama Tuhan. Kamu mau bahas soal Tuhanan, kepercayaan kami adalah Tuhan Yesus, Bang. Oh, baik. Keliru abang menyampaikan statement seperti ini bahwa Kristen itu ajaran sekte. Salah. Berarti Anda yang keliru. Coba. Di Protestan status Bunda Maria kayak gimana? Nggak perlu bentar dulu, kan kata Anda sama, status Bunda Maria di Protestan kayak gimana? Saya mau tahu. Itu kan, Bang, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan itu. Kan beda gitu. Aduh. Pak, kalau bisa menyangkal saya itu pakai data. Kayak tadi kan, kayak tadi Pak. Nih, kalau saya mengatakan ada perbedaan, saya pakai data, ya ada gitu. Dan ini dapat kita download nih, ya dapat kita download. Protestan dengan Katolik beda, bukan adu domba, bukan. Ya. Bentar, data yang kamu tampilkan. Data yang abang tampilkan itu tidak ada perbedaan gereja. Oh, ini hak cipta dari mana nih, Pak? Di masuk Google. Dan itu orang punya hak cipta loh. Ini apa? Hak ciptanya kayak gimana? Tertanda apa? Dokumen ini merangkum tuduhan Protestan terhadap gereja Katolik. Tidak bisa disimpulkan. Jadi di sini dalam dokumen ini memberikan klarifikasi teologis berdasarkan Alkitab dan tradisi. Tuduhan tersebut mencakup penyembahan berhala. Makanya dibilang ya Katolik itu penyembah berhala. Ini kata siapa? Bukan kata Islam, kata Protestan. Beda. Gitu.
Saya punya data Abang yang saya salah. tampilkan gitu. Apa? Bukan, oh berarti Iya, ini data data yang Kristen abang dari sampaikan itu. dari skrip ini, dari skrip Kristen ini salah gitu. Ini ilmuwan Kristen, sarjana Kristen salah gitu menurut Anda? Bukan saya bilang salah, itu kan pandangan mereka, Bang. Abang nggak bisa simpulkan. Nggak bisa Pak, itu pandangan mereka, kata Anda. Saya menyampaikan itu ada datanya, maka sangkalah pakai data gitu, maksud saya. Kalau Anda ngotot ya dengan pendapat Anda, di mana dasar Anda, kan gitu yang kita tanyakan. Iya, nggak perlu. Ini yang saya mau tanya ini, kan Abang sekarang bilang ini Kristen adalah ajaran sengketa. Nah, dasarnya apa, Bang? Ya dasarnya tadi saya udah tunjukkan datanya. Ya dasarnya apa? Karena perbedaan yang signifikan dari Protestan dan Katolik, terus ajaran Yesus dengan Paulus itu dasarnya dari kitab Anda dasarnya. Nggak salah, Bang, itu salah, Bang. Kayak gimana bantahannya coba? Enggak, Abang belajar lagi lah. Oh, ya sudah. Kalau gitu, kalau Anda nyuruh belajar, saya mau tanya dulu. Kitab Protestan ada berapa kitab? Enggak perlu, ngapain saya jelaskan sama Abang. Beda Pak dengan Katolik. Enggak ada. Makanya saya bilang, artinya gini Bapak ya. Mohon maaf banget. Ya lebih banyak saya belajarnya daripada Anda. Gitu. Saat saya tanya Anda kitab Protestan ada berapa? Ya Anda nggak bisa jawab gitu. Enggak, begini, Bang. Kan Abang ini udah lari daripada tema. Bukan lari, kan Anda minta tunjukkan ya. Menanyakan itu udah meloncat kemana-mana. Bukan, yang Anda kan minta tunjukkan sengketanya di mana, kan gitu? Ya udah. Ya, udah saya bilang sama Anda tahu nggak? Protestan itu punya berapa kitab? Ini sengketanya juga. Berapa kitab Pak di Protestan yang Anda tahu? Gitu aja, Bang, supaya ini kalau boleh jangan jangan saya nggak meloncat kemana-mana. Waduh. Penting saya menjelaskan. Ya udahlah Pak, berarti bukan mewakili Kristen, itu pendapat atau asumsi Anda sendiri. Itulah saya anggap dah. Udah ustaz, sudah belajar, tentu diajarkan oleh daripada Kristen, daripada abang ini kan ustaz, ya kan. Halo. Tentu kan Nggak ada Pak dengan urusan pribadi saya nggak ada. Coba bayangkan buat saya coba. Nggak ada. Kalau Anda gini aja, kalau Anda kagak sepakat ya udah copot aja gelar ustadznya ya. Sewaktu saya diskusi bukan ustadz dulu dah, gitu aja. Iya. Dicopot aja gelarnya, nanti habis saya pasang lagi, nggak apa-apa dah, kayak gitu dah. Itulah. Nggak ada urusannya melenceng ke situ. Enggak, seharusnya kan abang ini udah ustaz. Kalau ustaz itu udah selevel pendeta kami, bro. Pendeta. Jadi kalau buat statement itu yang bagus lah. Artinya kan punya etika. Bagaimana nanti umatnya kalau mendengar seperti ini statement Pak Ustaz? Saya nggak tahu juga orientasinya apa buat seperti itu. Bagaimana umatnya? Baik. Follower atau gimana Pak Ustaz? Baik, Pak. Bagaimana reaksi orang-orang makin rajin Pak baca kitab Kristen yang Kristennya gitu ya? Karena saya sampaikan ada sengketa di ajarannya, bukan ngotot mereka. Itu orientasinya gitu. Kristen rajin membaca Alkitab karena sengketa itu, karena statement abang, bukan itu dasarnya, Bang. Orang lah, Anda kan tanya. Abang buang statement itu. Anda kan tanya, jadi seperti apa reaksi dari orang Kristen? Begini Bang Ustaz, Pak Ustaz, begini, saya sayangkan aja seorang Ustaz seperti ini. Enggak, saya gini aja Pak, gini. Saya bukan ustadz, saya pendeta gitu ya. Ada. Enggak perlu. Enggak, kalau kamu pendeta enggak seperti ini, Bang. Iya. Coba lihat pendeta kami ada pernah buat statement seperti itu. Oh, banyak. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu sekolah. Itu pendeta. Banyak. Kristen ajaran sengketa. Ada yang mengutuki Katolik, pendetanya juga ada. Itu kan. Jadi gini bang. Seharusnya abang belajar lah dan asal lagi lah, artinya kan supaya abang tidak
membawa isu yang seperti ini. Tidak boleh Ini- mengamalkan orang Ustaz. Ini bukan rahasia lagi, Pak. Ini udah diumum, ini udah pada tahu mereka. Bukan, itu kan tendangan Ini abang. udah pada tahu semenjak Karena dulu. Ustaz itu kan punya etika, ya kan. Oh, itu pribadi orang, bukan sesuai dengan tema, beda. Beda. Kalau bahas pribadi orang, semua punya latar belakang gitu. Apapun latar belakangnya, ya sesuai dengan yang kita bahas aja gitu. Dengarkan Bang Yusuf PI ya. Saya mau negur Bang Yusuf PI, saya kasihan. Saya sayang sama Bang Yusuf PI. Artinya kan abang udah selevel ustadz, udah terkenal. Masa statementnya seperti ini, Bang? Ini Ya, karena ini makanya hal umum, Bang. Hal umum ini, Pak. Hal umum. Soal umum itu, Bang. Makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau hal umum. Tidak ada masalah. Tapi kalau kami orang Kristen membacanya itu pasti masalah dengan kami. Makanya saya bilang abang sudah terkenal, Ustadz Yusuf PI sudah terkenal, abang masa seperti ini statementnya. Kan sayang sekali sih seorang Ustadz yang sudah terkenal, ya kan, statementnya seperti ini. Jadi saya Pak, kalau ini hal umum nggak perlu disayangkan, Pak. Yang perlu Anda sayangkan gini ya. Sampaikan sama Bung Yusuf PI, Bang Yusuf PI, abang sudah terkenal, Ustadz Yusuf. Pak, jangan diulang-ulang, nanti ada pelanggaran, dianggap robot pula nanti ya oleh TikTok gitu. Sekali Anda menyampaikan, lalu Anda tegaskan 2 kali, kalau sampai 3 kali itu dianggap robot oleh TikTok, nanti Anda malah pelanggaran gitu. Baik, saya tanggapi dulu, Pak ya. Yang ini saya udah bilang umum ya. Yang Anda perlu sayangkan itu ketika pendeta mengatakan Yesus sekolah. Nah, itu masalah tuh. Masalah. Kalau yang umum kayak gini nggak apa-apa, no problem. Pendeta bilang bukan, bukan begini Bang. Kalaupun pendeta bilang Yesus di sekolah, itu kan karena dia Kristen, nggak masalah. Kan yang lalu Anda apa? Abang Islam. Pak, Anda yang jelas dulu, karena dia Kristen, lalu Anda apa coba? Makin gak jelas jadinya. Bukan apa yang gak jelas. Soalnya kan ini katakan kalau orang Kristen menyampaikan bermasalah karena sama Kristen. Abang ini Islam loh. Oh iya. Karena penyampaian pendeta Kristen, maka kalau kita sampaikan ya yang kayak gini berarti hal umum, Pak. Kayak gimana sih? Dari tadi Anda berputar kalaunya ada penyampaian dari pendeta Yesus itu sekolah, berarti itu adalah hal umum. Jika saya sampaikan di sini Yesus sekolah, saya judul tulisnya, itu bukan rahasia lagi, sama dengan ini, nggak ada masalah. Bang Yusuf PI, saya bilang sama Bang Yusuf PI, Bang Yusuf PI ini seorang ustadz, seharusnya mengajarkan. Terulang lagi, Pak, nanti Anda dianggap robot, dianggap robot oleh TikTok, pelanggaran sama orang-orang yang sebelumnya. Enggak usah diulang-ulang kayak kaset soak gitu, karena dianggap TikTok pun Anda nanti robot gitu. Jadi itulah, pokoknya itu pesanan saya Bang Yusuf PI, Abang Yusuf PI rubah temanya itu tidak baik. Abang seorang ya udah. Kalau Anda menyarankan seperti itu, oke. Aduh, iya. Sorry Pak ya, kalau saran saya terima sarannya ya, tapi bukan berarti saya harus mengubah. Karena apa? Ini adalah hal umum, udah dibilang juga. Itu adalah hal umum ya, yang udah banyak kita ketahui, bukan rahasia lagi. Dari dulu sengketanya itu udah kita ketahui gitu. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan kepada Anda kan ya, apa aja sengketanya. Karena Anda nanya, kok malah mengurusi kamu ustadz, kamu pendeta, nggak ada hubungannya. Kalau gini Pak ya, kalau dikasih fakta itu belajar ya, bukan ngotot gitu. Halo, selamat malam. Halo, Iya Bang, Islam atau Kristen Bang? saya Kristen. Silakan open cam dulu Bang. Kita bisa tanya jawab kayak abang yang tadi kan, open cam, silakan. Bersama saya dengan pendeta Yusuf PI ya. Open cam dulu Bang, Anda baru ngomong. Halo.
Ya silakan dibuka dulu kameranya. Kayak Bapak tadi, karena syaratnya open cam, silakan dibuka dulu kameranya. Bang? Halo. Ya silakan Anda buka kamera. Ya silakan. Ayo Bapak ya, silakan Mbak. Nih, saya ini dari Kristen Katolik ini, asli. Ini saya mau minta penjelasan itu, temanya Pak Ustadz itu Kristen ajaran sengketa. Itu ajaran Kristen Protestan atau ajaran Katolik? Oh, baik. Kristen yang mana ya? Yang pertama masalah teologinya, mau apapun denomnya. Bukan masalah hanya Ajaran Kristen sengketa. Katolik. Bentar. Bukan hanya Kristen dari Protestan dan Katolik, tapi ajaran Yesus dengan Paulus pun juga gitu. Enggak, karena tadi aku dengar itu pertama sampai yang sampai saya Kenapa, Pak? itu tanya dia bilang dia dari dia tidak mau jawab saya itu dari Kristen mana, seperti namanya Kristen. Karena itu ya agama apa yang sebenarnya, makanya saya tanya. Kan kata-kata dia kayak gitu tadi. Makanya sekarang saya minta penjelasan dulu dari Pak Ustadz itu Kristen sengketa itu yang gimana? Protestan dengan Katolik, dua-duanya. Nah, coba jelaskan. Ya, contoh kata-kata Protestan, ya Katolik itu penyembah berhala, tuh. Di Katolik itu, ya sengketanya. Itu salah satunya. Protestan berkata, ya dari sejarahnya aja Martin Luther yang asalnya Katolik, dia menciptakan denom baru yaitu Protestan. Karena apa? Katolik dianggap penyembah berhala. Itu sengketanya salah satunya. Itu aja. Banyak lagi. Pak, Anda Katolik kan? Iya, saya ajarin kan. Baik. Anda Katolik, saya mau tanya, berapa kitab Anda keseluruhan? Itu ada berapa itu punya kami itu. Kalau kamu mau pingin tahu, saya orang yang jujur aja. Saya bukan kayak macam siapa tadi, dia nggak mau jelas. Ya, saya tanya dulu Pak, di tempat Anda di Katolik, di kekatolikan, ya itu ada berapa Kalau kami kitab? tidak ada ajaran di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak ada. Itu hanya ajaran Kristen Protestan. Ya beda Pak, memang beda. Berani naik ini kenapa? Makanya saya tanya sama Bapak, ya memang beda gitu. Di tempat Anda di Katolik ada berapa kitab? Itu tadi aku udah bilang, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Totalnya yang saya tanya. Berapa? Itu yang kami memang dari turun temurun itu cuma Bapak berarti nggak tahu, belajar lagi di Katolik Pak. Di Katolik itu ada total 70. Bentar, saya jelaskan sama Bapak ya. Bapak kan di Katolik. Katolik itu mempunyai total kitab 73 kitabnya. Terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru, terus ya terus surat-surat dari Paulus ya. Karena kan Makabe itu ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Tapi kalau Katolik kan ngambil semua. Dia ada 73 kitab. Kalau Kristen Protestan enggak Pak, cuma 66. Masalahnya yang di sengketa ini kok sampai nyangkutnya ke Katolik. Ya itu dari dulu masalahnya. Kalau Protestan itu aku masuk akal. Karena kami Sepakat nggak Anda? Sepakat nggak Anda? Seperti yang saya tampilkan tadi datanya, ya bahwa kata Protestan, Katolik itu penyembah berhala. Itu memang aku nggak ada yang sepakat kayak gitu. Nah, makanya udah dibilang Pak dari dulu ya ajarannya sengketa gitu. Itu sengketa bagi Protestan. Kalau saya pribadi saya enggak. Itu aja. Ya. Oke, ya, thank you Pak. Gitu jujur dong, ya. Gak mau jujur kata bapaknya, ya. Baik Pak, thank you ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, selamat malam.
Kan mau ya, kata beliau jujur aja, kan kayak gitu ya. Memang sengketa dari dulu gitu. Mana lagi judul? Apa lagi judul? Mana judul? Apa lagi judul? Mana yang mana? Teman-teman, sebentar saya tanya dulu. Mana judul yang mana? Kok tahu Kak? Tahu semua kalian ini judul. Mana yang judul? Akunnya apa? Hah? Toto apa? Oh ini, nah gitu dong, kasih tahu saya. Saya nggak tahu judul itu kayak gimana gitu. Iya bingung saya. Judul katanya, yang mana yang judul? Saya pun bingung. Halo Pak Ustadz. Selamat malam. Malam Pak Ustadz. Sehat? Iya, alhamdulillah. Islam Kristen ya? Saya Kristen Ustadz. Nah, silakan dibuka dulu kameranya dan anak-anaknya saya harap diamankan Iya. dulu karena bisa pelanggaran Iya, gitu Pak. akun Anda. Iya bentar. Jangan Pak. Bapak lagi mau diskusi dulu sama Ustadz nih. Silakan on cam dulu, Pak. Oke, nyalakan ya. Ini ya. Bentar. Oke. Ada nggak ada? Iya. Belum ya? Belum kebuka belum. Oke, simpan. Oke. Nggak mau? Simpan. Simpan kan Pak Ustadz? Iya, dinyalakan atau di bawah tuh ada titik 3 kan tuh. Oke. Ya udah, silakan. Pak Ustadz ini kayaknya ini membenturkan Katolik sama Protestan ini kayaknya nih. Oh, Jangan bukan rahasia, gitu, bukan rahasia Pak. lagi, udah umum itu sejak dulu. Tapi pernah nggak Pak Ustadz lihat kita ada pernah nggak keributan Pak Ustadz lihat kayaknya nggak pernah Lah, deh. Bang, abang tahu nggak dengan Edis? Iya Edis tahu. Tahu nggak kenapa dia kabur ke luar negeri? Karena ngehujat Katolik. Masa sih? Tanya ya Bang Bobson, dia dikejar Bang Bobson. Siapa suruh ya hina Katolik? Oke lah. Saya protes tadi, Pak Ustadz apa nih? Tadi saya dengar Pak Ustadz bilang kan ada yang krismatik lah, ada ini gitu ya. Itu kan di bagian prosesnya semua ya. Itu ya sekte lah, denom kan kayak gitu pahamnya. Ya, apa lagi nih? Jadi maksud saya sih kayaknya sejauh ini agak antara gereja-gereja ini kita nggak pernah ini deh Pak Ustadz mungkin bisa lihat lah pernah ada nggak konflik antara gereja-gereja ini kira-kira? Baik, kalau gitu saya mau tanya abang Protestan gitu. Benar. Baik, Edis Protestan juga Bang. Edis TV tuh. Oh iya. Iya, Protestan juga. Menurut abang Yesus itu siapa? Oh enggak, Pak Ustadz kita kan Bentar. ini ajaran kan? Iya, ajaran. Ini Ajarannya yang sengketa. kan? Sekarang saya mau tanya dulu. Jangan kayak Yesus dong. Kita harus fokus ke Gini, kita ke ajarannya salah satunya tentang paham siapa itu Yesus. Kan ajaran Kristen. Siapa itu Yesus? Menurut Anda siapa Yesus itu? Iya, walaupun orang punya punya pendapat masing-masing, tapi kita nggak pernah jadi bermasalah gara-gara itu. Bentar dulu ya, makanya saya mau tahu apa betul yang Anda katakan. Menurut Anda Yesus itu siapa? Oke, pemahaman saya sama seperti Edis. Apa Kak? Tuhan. Tuhan. Salah. Edis Oh, iya. mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi siapa? Tapi ya Edis yang Protestan ini mengatakan Yesus punya Tuhan. Tuh. Oh iya. Yesus punya Tuhan yaitu Bapa di surga. Bukan Tuhan dia. Iya, jadi siapa? Ya, Yesus itu hamba Tuhan. Yesus kalau saya pribadi dan saya setiap malam nonton STV, ya Yesus itu Tuhan. Makanya yang teman-teman Pak Ustadz selalu menghujat Edis. Oh, dua Tuhan, Bukan, dua saya Tuhan, bukan ya, menghujat gitu lah. Edis. Nggak masalah. Fakta Bang, yang kita bawa tuh fakta Oh iya, nih. oke lah. Mau saya bukakan gitu. Jendela Videonya. kita Nih. Nggak usah Pak Ustadz. Saya tiap malam nonton Edis. Bentar, Anda sudah nonton ini enggak? Nih.
Bentar ya. Nah nih, bentar. Bentar ya teman-teman. Tiup Nih. lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Nah, Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. bentar. Bentar. Satu lagi yang saya mau tampilkan sama Anda ya. Nih. Sabar. Bentar ya. Nah, tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tapi ada Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Nah, oke. Menurut Anda tadi Yesus itu Tuhan. Menurut Edis yang Protestan ini bukan Tuhan. Tapi ada nggak kata pengantarnya Pak Ustadz? Kalau dipaksa. Ya iya, kan karena Edis berbelit-belit. Apa harus dipaksa jawabannya biar jelas gitu. Oke. Ya dan dia pun nggak mau akan berbelit-belit, ya daripada berbelit-belit mending saya jawab deh, terserah deh untuk Anda gitu loh misalnya. Karena gini Pak Ustadz, kalau Edis misalnya memaksakan pikirannya, itu nggak akan bisa masuk ke pikirannya Pak Ustadz, ya dong, karena tidak pemahaman bukan. kan. Gini, yang saya pandang jadinya apa? Pendapat Anda ya, pemikiran Anda yang sesama Protestan sengketa. Yang satu bilang Tuhan, yang Iya. satu bukan. Kamu nggak pernah. Itu maksud saya, Bang. Gini Pak Ustadz, saya kasih analogi deh. Kalau saya mau ke Jawa, nih, saya boleh melewat Pantura, boleh lewat tol, itu bebas. Apakah Oke. ada yang salah di antara yang dua ini? Tidak. Ya salah, karena apa? Anda jurusannya ke Jawa, sedangkan Edis ke Sumatera. Kan, ini saya mau ke Jawa nih berdua nih, mau ke Jawa nih tiga orang. 3 orang, baik. Ya ke Sumatera deh biar tiga jalannya ya, ke Sumatera aja deh. Nah, Ke Sumatera, mau ke Medan. terus. Ya, Mau ke Medan, satu lintas baik. timur, satu lintas barat, satu lintas tengah. Ah. Apakah ada yang salah di antara yang tiga ini? Bang gini, masalahnya tujuannya kan itu sama. Oke, yang tiga-tiga ini. Oke. Sedangkan analogi yang Anda berikan kepada saya salah. Yang satu mau ke Jawa, yang satu mau ke Sumatera. Anda bilang Yesus itu Tuhan, sedangkan yang satu bilang bukan Tuhan. Artinya apa analogi yang tepat? Satu bilang ke Jawa, satu bilang ke Sumatera. Dua-duanya apa? Dua-duanya sama pulau. Oke, saya tanya Pak Ustadz, apakah Tuhan itu ajaran? Apanya? Tentang masalah konsep Tuhan itu- ketuhanan ajaran, Bang. Tuhan itu konsepnya, tapi Tuhan itu apakah ajaran atau salah satu atau jabatan? Tuhan itu adalah jabatan esensi. Ya udah, berarti bukan ajaran dong Tuhan itu. Lah, cara memahaminya itu ajaran. Kan ada tuh konsep ketuhanan dalam Kristen, dalam teologinya Kristen. Gini loh Pak Ustadz, siapa aja pun bisa saya tuhankan. Misalnya nih, bisa dituhankan itu kan bukan berarti ada ajarannya, gitu loh Pak Lah. Ustadz. Lalu gimana caranya Anda menuhankan kalau nggak ada ajarannya? Ya mengikuti iya ada ajaran tapi bukan berarti Berarti ada ajarannya, Bang. Pelin-pelan Anda ini. Kata Anda nggak ada ajarannya. Menuhankan ada ajarannya, kata Anda pelin-pelan. Tuhan Aduh. itu kan ini Pak Ustadz, Tuhan itu kan jabatan. Ya itu kalau untuk masalah gelar. Yes, bukan ajaran dong Tuhan itu. Lah, konsep ketuhanannya, kita menuhankan itu ajaran. Enggak dong. Loh, kalau bukan ajaran gimana Anda cara menuhankan? Bisa Pak Ustadz saya tuhankan karena Kayak Pak Ustadz gimana? baik ke saya, jadi saya anggap Pak Ustadz ini penolong saya, ini Tuhan saya ini. Berarti Anda mengetahui saya baik kan? Dari mana Anda mengetahui saya baik? Ya karena perbuatannya. Ya, karena perbuatan yang saya contohkan adalah kebaikan. Itu adalah pelajaran bagi Anda kan?
Gini, Aduh, orang bang mencontohkan perbuatan baik, oh dia baik. Tapi- Itulah ajarannya, Tapi- kan kayak gitu. Pak Ustadz melebar loh ini. Bukan melebar, Anda nggak paham apa itu masalah gelar ya, masalah yang kita bahas kosakata, terus dengan konsep ketuhanan, ajaran. Anda nggak bisa bedain masalahnya. Enggak. Yang Anda Kalau Pak bahas Ustadz kan itu Kristen- kosakata, yang saya bahas ini ajaran. Kristen ajaran sengketa kan. Sengketa antar siapa kan gitu. Pasti ada sengketa ini dong antar siapa. Ya, Antar Bang kami. banyak. Nih, makanya Anda nanya sengketa antara siapa? Protestan dengan Protestan. Salah satunya saya buktikan Anda dengan Edis TV tadi. Protestan dengan Katolik. Terus Yesus dengan Paulus. Beda-beda ajarannya. Oke. Sengketa, tuh. menurut Pak Ustadz, sengketa itu seperti apa sih? Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ada terjadi perselisihan dan jadi ribut kan? Ribut. Apakah kita ada ribut Pak Ustadz? Apakah kita ada ribut gara-gara itu? Ada, banyak. Gimana? Ini salah satunya ya. Ayo. Saya udah bilang dari tadi ya. Di mana? Nih, Katolik dengan Protestan ribut ya. Pak Ustadz. Saya belum bilang tadi Protestan. Saya kan Protestan. Kan karena Ya Pak iya Ustadz kan Anda mati, Protestan, betul? Ada ininya sekte-sektenya. Ya udah, Anda Apakah sekte kita- Anda sekte apapun ya, Anda Protestan atau bukan? Kristen atau Katolik gitu. Protestan. Ya udah, ini kata Protestan ya. Anda ribut dengan Katolik dari dulu. Ya, tapi Pak Ustadz tahu nggak bahwa Katolik dan Protestan itu sudah dibedakan di Indonesia ini dua aja? Makanya tuduhan Protestan terhadap Katolik kayak gimana coba? Enggak, itu berbeda antara. Nggak mau jujur. Enggak bisa jujur. Ini datanya, Kristen mengatakan Katolik itu penyembah berhala. Itu pendapat atau ajaran? Bukan pendapat, ini sejarah dari Protestan. Anda tahu nggak sejarah dari Protestan itu kayak gimana? Gimana? Anda yang Gimana, Protestan tuh, pasti Sebenarnya Anda gini. tahu sejarahnya. Sedikit ya Pak Ustadz. Sebenarnya karena saya dengar tadi Pak Ustadz bilang ada sekte-sekte ini, berarti kan yang saya tangkap itu antara sekte ini yang bersengketa itu gitu loh. Banyak bang, bukan masalah sekte aja, paham-pahamnya itu banyak sengketa. Sebenarnya judul Pak Ustadz ini menampar Pak Ustadz sendiri loh. Bukan, nggak ada. Apakah Muslim sering bersengketa gara-gara fikih? Bukan sengketa itu. Jadi apa? Itu adalah ya ajaran, satu ajaran ya, yang satu mau mengerjakan, yang satu atau tidak mau mengerjakan, udah. Iya, bukan itu sengketa namanya. Bukan, yang satu mengerjakan, yang satu enggak ada masalah di antara keduanya. Gini, Contoh Pak kayak Ustadz. gini, bentar saya contohin dulu ya. Kata Anda masalah fikih. Yang satu bilang ya dia subuh pakai kunut, yang satu bilang dia tidak pakai kunut. Ya lo problem, bukan sengketa itu. Itu tergantung yang satu mau mengerjakan, yang satu tidak, bukan sengketa. Oke. Memakan Tapi sebelum itu ada kesepakatan ribut nggak kira-kira Pak Ustadz? Nah, dari dulu udah sepakat bang, karena satu dalil yaitu hadis. Pak Ustadz, boleh saya buka AI? Ya di mana? Dari zaman Nabi Muhammad ada sengketa. Ini nggak susah-susah, kita buka AI aja. Ya udah, saya minta dari zaman Nabi Muhammad ada nggak Muslim yang bersengketa gitu dari ajaran Sekarang Nabi. aja banyak Pak Ustadz. Sekarang aja Dari banyak. ajaran Nabi mana? Dari zaman Nabi Muhammad ada nggak pengikut atau sahabat Nabi Muhammad bersengketa ajaran Islam? Silakan. Kita kan berbicara saat ini Pak Ustadz. Saya kan akan menunjukkan saat ini kalau pastilah kalau soal misal pemahaman agama saya dengan Ustadz pastilah jauh berbeda karena Pak. Ya udah. Kan? Gini artinya apa bang? Gini Pak Ustadz. Bentar, Gini, Pak Ustadz. artinya apa? Anda mau tunjukkan sama AI, sedangkan AI itu bukan rujukan umat Islam. Di situ dah Anda nggak pahamnya. Rujukan umat Islam itu 4 bang, ya yang satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad ulama, yang keempat qiyas. Nggak ada AI yang kelima, nggak ada. Aduh, malah mau nunjukin sama saya AI. Gini loh Pak Ustadz, yang baik. jadi lucu rasa. Gini loh Pak Ustadz,
gitu kan Pak Ustadz tadi kan bilang menyampaikan kan ada yang itu dasarnya saya masuk Pak Ustadz, ada krismatik, ada ini berarti di zaman ini dong. Nah, sekarang kita tanya aja, ya di zaman sekarang Anda aja udah beda gitu, padahal sesama Protestan tadi. Tapi kan nggak ribut. Berarti betul kata Edis, Yesus bukan Tuhan. Ya, oke lah. Kalaupun pendapat saya dengan Edis berbeda, tapi nggak ribut kami tuh. Bang, ya bang. Itu kan ada yang ribut. Apanya yang kagak ribut? Kata Edis ya, kalau ada Kristen yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, ya Yesus itu Tuhan, Kristennya sinting. Kagak ribut apa, orang gila kata Edis. Saya Aduh, makanya kalau kita setuju. Diskusi itu usah. jujur gitu. Gini Pak Ustadz, nggak usah Pak Ustadz tanya pendapat Edis, saya akan setuju dengan dia, udah pasti. Jadi mungkin saya lah gambarannya Edis kalau gitu. Gitu Pak Ustadz. Ya itu bang, makanya Anda kayak gini ya, tidak ada masalah kata Anda. Ya udah, terima aja satu sama lain, nggak usah sampai bilang kamu itu orang gila, Kristennya gila, menunjukkan sengketa. Nggak ada ribut. Orang punya penilaian bang, kalau akalnya sehat. Oh iya, udah pasti. Nah, memang kita sama seperti yang analogi yang saya bilang tadi itu. Kalau kita mau ke Sumatera ada 3 orang lewat jalan yang berbeda, apakah ada orang ini yang kita harus salahkan? Enggak, sama-sama tujuan yang sama. Gitu analoginya Pak Ustadz ya. Bukan, salah analogi Anda, karena itu tidak menunjukkan permasalahan yang saya permasalahkan. Analogi yang benar ya, sama-sama pulau, tapi yang satu ngomong ke Jawa, yang satu ngomong Sumatera. Enggak juga. Kan sama-sama pulau dua-duanya ya. Mereka mau menuju pulau, yang satu mau pulaunya Jawa, yang satu pulaunya Sumatera. Enggak sependapat gitu. Padahal sama-sama pulau. Tapi kita pun harus berkaca juga dengan agama kita. Gitulah Pak Ustadz intinya. Apakah kita sering ribut gara-gara masalah ini? Udah pasti. Tapi kalau Kristen saya kira sejauh ini belum pernah. Nggak ada sejarah yang mengatakan. Dan coba cari di AI juga nggak akan ada yang menceritakan bahwa itu yang pernah terjadi. Apapun ceritanya. Masalahnya gini bang ya. Masalahnya gini. Kalau di Islam itu sekte apapun ya, sekte lagi ya, paham apapun kita tanyakan siapa Allah, mereka bilang Tuhan semesta alam. Gitu. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Muhammad? Nabi. Itu semua dari Islam apapun alirannya. Tapi kalau Kristen, kita tanya Kristen yang satu, siapa Yesus? Bukan Tuhan. Yang satu Tuhan, yang satu hamba Tuhan, yang satu utusan Tuhan, yang satu nabi, yang satu guru. Iya, tapi pernah nggak kan Pak Ustadz lihat sampai bercerai-berai atau sampai masuk ke pengadilan atau sampai ribut lah macam-macam lah, pernah nggak? Bang, anda nggak tahu perang salib tuh? Yang kagak sepaham dengan Protestan, Kristennya habis dibantai. Dengan siapa? Dengan Katolik? Sesama Kristen pun perang. Di mana Pak Ustadz? Ada. Nggak apa-apa. Di mana? Ada. Saya nggak mau Pak Ustadz sampai dari Al-Quran kata dari ayat juga boleh lah. Mana Pak Ustadz coba? Kalau kita mau orang bebas kan bisa lah Pak Ustadz, tapi kan nggak itu juga lah konsepnya. Nih ya. Nah, yuk. Ini gara-gara apa? Gara-gara ngungutin cukai ya. Dari sesama denom Kristen, perang salib sesama Kristen, 2 pemungut cukai saling apa tuh? Anda nggak tahu sejarah perang salib itu ya, perang salib yang tidak ya, yang argumennya beda dari pemenangnya, itu Kristennya akan dibunuh. Dibuka dong Pak Ustadz, dibaca dikit dong Pak Ustadz. Aduh. Nah, kita cari yang lainnya bentar. Bukan nyuruh Pak Ustadz, minta tolong aja. Bentar. Ini saya bukakan sejarahnya sama Anda ya. Yang tadi nggak valid. Bukan nggak valid ya, biar jadi, kita ini tahu gitu dari artikel yang lebih jelas juga ya, bahwa bukan cuma satu gitu ya. Bentar, bukan cuma satu sengketanya ya. Ini apa? Kisah pembantaian orang Kristen sesat
dalam sejarah perang salib sesama Kristen. Bayangkan Sesama ya, Kristen juga. Mana sesama sesama Kristen. Nah, mana sesama Kristen ya. Ini mari kita baca ya. Pada tahun 1208 sejarah perang salib mulai menyimpang dan tidak hanya memerangi peradaban Islam Timur Tengah. Paus Incentius II memerintah 1198 menyerukan perang sesama orang Kristen. Paham? Mana Pak Ustaz? Ya, yaitu kaum Kataris. Nih, menyerukan perang sesama orang Kristen. Aduh. Karena apa Pak Ustaz? Karena apa dulu dong? Karena apa? Karena pahamnya beda. Ajaran? Apakah Nih karena ya, ajaran atau pahamnya? ya. Coba. Mana? Loh, karena apa nih? Yaitu kaum Kataris yang dianggap ajarannya sesat. Kayak gimana, Bang? Sesama Kristen perang karena ajaran. Aduh, saya bukan bukan cuma tuduh ya. Ajaran sengketa itu udah sejak dulu. Gini loh Pak Ustadz, tadi saya udah sampaikan ke Pak Ustadz. Saya masuk ke Pak Ustadz itu karena Pak Ustadz bilang ada sekte-sekte tadi di sini, karismatik dan yang lain. Itu kan berarti di sini. Ya dong, di zaman ini dong yang masuk Bang, Pak Ustadz. ya tadi kan saya membuktikan di zaman sekarang Anda dengan Edis beda. Anda mau ke zaman dulu, buktikan ya dari dulu kata Anda. Ya dari dulu kan gitu. Di zaman sekarang nggak pernah kita makanya saya bilang kami kita gitu. bersengketa. Ya udah, lalu gimana? Lalu gimana ya? Bahwa Tapi boleh targetnya. nggak Bentar, saya mau sampaikan, tanya. Ustaz? Saya mau tanya dulu sama Anda ya. Oke. Anda tahu nggak berdirinya Protestan itu gara-gara apa? Saya nggak tahu Pak Ustadz. Saya Anda Protestan tapi kok nggak tahu sejarah Protestan ya? karena saya ajaran yang saya ini bukan sejarahnya, ajarannya. Yang tertulis Iya. di kitab itu yang saya pelajari. Anda nggak tahu bermula sejarah ajaran dari Protestan ini muncul? Oh, itu lain cerita Pak Ustadz. Itu udah sejarah. Saya mengikuti Alkitab Pak Ustadz. Ajaran Ya, Alkitab iya. itu saya pelajari kebetulan. Bang, Protestan ini mengklaim dia mengikuti Alkitab ajarannya. Lalu kenapa muncul Protestan ini? Oke, coba dijelasin Pak Ustadz. Masa Anda yang Protestan nggak tahu sih? Kan makanya saya bilang munculnya Protestan itu sejarah kan. Bang, ya munculnya Protestan itu dari sejarahnya gara-gara apa? Gara-gara ajaran. Ya. Makanya Yang saya bilang mana? itu sejarah. Nih saya kasih tahu sama abang ya. Martin Luther di abad ke-16 itu dia protes dengan ajaran, sekali lagi ya, dengan ajaran Katolik. Paham? Sehingga dia membuat denom sendiri ya, membuat denom sendiri namanya Protestan. Makanya protes gitu. Karena anggapannya seperti apa? Karena Katolik itu penyembah berhala. Itu sejarah dari Protestan. Karena ajaran gitu, ajaran yang berbeda dengan Katolik. Protes dengan ajaran Katolik. Katolik dianggap penyembah berhala karena apa? Di gerejanya banyak patung. Di salibnya ada patung Yesus. Padahal kata Protestan, kata Martin Luther apa? Kata Martin Luther ya, jangan membuat patung itu tertera di dalam 10 perintah Tuhan. Dari ajaran. Aduh, bang, Protestan itu muncul dari ajaran yang apa? Yang beda dengan Katolik. Oke. Ini udah melangkah ya Pak Ustadz ya, bukan judul Pak Ustadz lagi nih kan? Apanya? Yang saya bahas ajaran sengketa. Iya, berarti itu kan saya udah bilang, saya kan cerita Protestan. Jadi jangan dikaitkan dengan Katolik kan saya bilang tadi Pak Ustadz. Ya itu salah satunya paham dari ajaran Kristen yang bersengketa. Oke Pak Ustadz, tadi saya udah cari juga sih di Google juga. Masa Pak Ustadz nggak percaya dengan Google juga? Apa permasalahan? Apakah umat Muslim sering sengketa gara-gara mazhab? Ada apa mazhab sama mazhab? Iya. Mazhab, bawahnya ke mazhab ya. Udah dibilang nggak usah mazhab dulu, masalah ketuhanan aja dulu. Tanya Muslim yang lain. Sama saya. Kalau Anda tanya siapa Allah, ya Tuhan kata saya. Muslim yang lain siapa? Ya pasti mereka katakan Tuhan juga. Nggak ada sengketa di situ.
tapi ajarannya sengketa kan. Ya kalau Ini mazhab, bermaksud begini, ini kalau bermaksud kalau begini, gini, ini bermaksud kalau begini. Anda membawa ke mazhab, Anda paham nggak apa itu mazhab? Kuning. Oke, apa tuh? Kuning. Anda mau bawa mazhab tapi Anda nggak paham. Saya cek Google Pak Ustadz. Ya apa itu mazhab, Bang? Kuning.